tentang kebaikan. Nggak ada tentang kejahatan ya. Ini intinya. Orang Kristen itu, kalau menurut saya, pendapat saya, yang saya imankan, yang saya yakinkan. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. Tentang kebaikan. Nggak ada tentang kejahatan ya. Ini intinya. Orang Kristen itu, kalau menurut saya, pendapat saya, yang saya imankan, yang saya yakinkan, agama saya Kristen. Kita itu kalau beriman, iman kepada Tuhan kita, kepada Allah kita sendirilah, orang Kristen. Kalau kita beriman tanpa perbuatan, itu mati, nggak ada nilainya, nggak bisa, apalah, ibarat itu nggak ada perbuatan. Ya kata Pak SK tadi, bisa nggak menjamin? Ya jelas, karena orang Kristen, karena agama Kristen itu mengajarkan tentang kebaikan, tentang kasih. Itu ya gitu kalau intinya. Iman tanpa perbuatan tuh mati ya Pak SK ya. Kalau menurut kamu iman tanpa perbuatan tuh hidup, kamu yang salah. Mendingan kamu tidur aja, nggak usah masuk-masuk. Itu malu-maluin aja. Iya. Saya sekarang dimarahin. Bu Sani Kristen. Silakan Pak SK membela diri Pak di hadapan Bu Sani Kristen. Saya tidak bela diri, Bu. Saya tidak bela diri. Oke. Silakan salib dirian dari depan Bu Sani. Bu Sani. Saya ajak Ibu coba buka dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, Bu ya. Di Efesus pasal 2 ayat 8 nih, Bu. Oh ya, saya nggak pegang Alkitab ya. Oke, saya bacakan. Saya bacakan. Saya bantu. Saya sangat toleransi dengan imannya teman-teman Kristen. Saya bantu kalian untuk menjelaskan ini ya. Baik. Saya baca Efesus pasal 2 ayat 8 ya, Pak. 8 dan 9. Oke, mari kita buka guys. Efesus pasal 2 ayat 8. Mari kita lihat. 2 ayat 8 dan 9, Bu. Iya. Saya buka ayat 8 dulu. Ini dia. Nah, ini dia. Oke. Wait a minute. Nah, ini. Baik, tolong dibesarkan kotak amal saya. Diperbanyak kotak amal ini. Iya. Oke, kita baca di sini ya, guys. Mohon maaf kaca handphone saya yang retak ya. Kalau ada yang mau gantikan layarnya nggak apa-apa, silakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Lanjut dijelaskan. Iya, coba saya minta Ibu Sani coba tafsirkan ayat ini, maksudnya apa, Ibu? Ya, apa itu kira-kira Bu Sani? Oh, udah. Saya jawab. Itu ayat berapa tadi? Ayat 8 aja ya. Ayat 9 belum dibaca ya. Ayat 8 dengan ayat 9. Silakan. Ayat 8 9 sudah itu. Ini nih saya jelasin sama Bapak ya. Oh, berarti Bapak SK cuma mengimankan aja ya, tapi tidak melakukan dengan perbuatan. Tadi kan tidak saya bilang begitu, Ibu. Kalau bagus kan kita diskusi. Saya menyimak persoalan Bapak itu, Bapak kan cuma mengimankan, tapi tidak dilakukan dengan perbuatan. Itu Bapak. Aduh, Bapak ini gimana sih? Iman itu diingat-ingat Bapak. Mungkin Bapak ini kayak apa? Pikun mungkin lupa ingatan mungkin. Bu Sani, mungkin Bu Sani itu salah tanggap maksud saya. Gini, saya tidak pernah membuang soal yang namanya perbuatan. Tapi perbuatan itu kan akibat dari iman, itu maksudnya. Iman, salah dengar dulu Bapak, dengar. Perbuatan akibat dari iman. Berarti kalau iman Bapak bilang tadi perbuatan akibat dari iman, salah lagi ini. Salah di mana, Bu? Coba jelaskan ke saya, Ibu. Kalau Bapak berbuat jahat, berarti iman Bapak jahat gitu. Aduh, salah Bapak, salah. Aduh, Ibu, ini salah. Salah di mana, Ibu? Salah. Iya, tolong kalau Ibu bilang saya salah, tolong jelaskan ke saya salah yang mana, Bu, itu maksudnya.
perkataan itu. Terus Iman ayat berbuat. terus ayat tadi bagaimana Ibu ayat tadi itu? Makanya kalau kita baca Alkitab itu jangan cuma baca Dia 10.000 aja. satu ayat, baca perikop, baca semua ayatnya, pahami, simaki artinya. Iya, Yang coba benar Ibu dan baik. artikan Kalau semua Bapak baca ayat. satu ayat, banyak juga ayat Alkitab itu tentang. Saya sudah baca semua ayat itu Nah, Ibu. berarti Bapak ini Kristen belum cuma Kristen KTP mungkin, Kristen KTP ya. Dari malam tadi saya dengar perdebatan Bapak ini udah sesuai ya. Saya cuma menyimak. Tadi malam saya nggak ikut Bu. Makanya dibilang di situ ada apa ini? Ada Bapak naik, ada. Bukan di sini ya, ada. Di mana? Di Masalahnya mana? Di ada. mana? Tapi bukan di sini, bukan lupa aku, soalnya aku banyak diundang di rumah kemarin malam tadi. Iya, tolong jelaskan itu bagaimana maksud ayat itu Ibu. Nah, Bu, Bapak gini jelasin, kalau kita orang Kristen juga kan, kita sini. Gak ini yang perdebatan, gak ini. Aku suara HP melu. Aku nak menjelaskan itu, ngerti itu, nak tahu narai menyampai dengan benar. Wah, lu, coba sini lu HP, gak kuat suara HP. Maaf ya, lagi ngomong sama teman tadi. Nah, saya off dulu, saya matikan mic dulu ya, saya sambil dengar ini. Jangan pamit, sini aja Pak, saya jelasin dulu. Saya matikan mic dulu, saya tidak pergi Bu. Oh ya, sini aja saya jelasin biar jelas, biar itu mbak-mbak, siapa nih, Mbak Reva sama Naja sama hostnya bisa dengar. Kita itu orang Kristen sebenarnya mengimankan, iman itu iman kepercayaan kita kepada Tuhan kita, itu artinya iman. Tahu nggak artinya iman? Iman itu adalah kepercayaan kita. Perbuatan itu yang kita lakukan itu di dunia ya. Kalau iman kepercayaan kita, perbuatan iman itu kita begini loh, maksud saya, kita lakukan perintah-perintah Allah yang Dia tulis dalam Alkitab itu. Melakukan kebaikan. Enggak ada dalam Alkitab itu menyuruh melakukan kejahatan. Terus yang bilang lakukan kejahatan itu siapa Ibu? Nah tadi saya Bapak kan minta Ibu kan jelaskan Repa, ayat ini. Bapak bilang sama Ibu Repa tadi, apa kebaikan itu, melakukan kebaikan bisa menjaminkan masuk surga? Ya jelas bisa. Karena Alkitab mengajar kita tentang kebaikan, tentang kasih. Ibu, kalau memang itu iman kepercayaan kita. Iman kepercayaan kita kepada Allah kita harus melanjutkan perintah-perintahnya. Terus Ibu mau buang ayat ini, tidak penting. Buang ayat itu ada sambungannya, karena saya orang Kristen, saya akuin orang Kristen, saya imankan. Ya, sambungan ayatnya bagaimana Ibu? Tolong jelaskan ke saya. Oh, gini Pak, saya memang bukan, jujur aja, saya bukan pendeta, bukan apa, saya jarang ke gereja, tapi saya imankan, saya yakinkan perintah-perintah yang ada dalam Alkitab itu tentang kebaikan. Makanya ada dalam isi Alkitab itu, jika orang berbuat jahat padamu, balaslah dengan kebaikan, katanya. Nggak ada perintahnya balaslah dengan kejahatan, itu nggak ada. Itu iman. Makanya ada juga, jika imanmu sebesar biji sawi aja, ini kecil biji sawi itu, tahu kecil kan bisa memindahkan batu gunung itu. Nah, itu imankan itu. Iman itu maksudnya iman itu iman yang kita imankan dalam Alkitab itu, dalam Alkitab kita Kristen, kita melanjutkan perintah Allah sebagai anak-anak Allah. Ngerti aja kan Pak? Ngerti saya jawab itu. Ibu, terus yang bilang kita tidak boleh lakukan perintah Allah itu siapa? Nah, Bapak tadi kan ngomong, apa kebaikan bisa menjamin masuk surga? Itu dia Ibu, saya bilang kebaikan itu bukan syarat. Itu coba Ibu, kebaikan bukan syarat, bukan jaminan. Jika Bapak mengimankan tanpa perbuatan, itu iman Bapak itu mati, nggak ada gunanya. Ibu, juga jika Bapak berhayal tanpa bekerja, itu nggak ada gunanya. Itu umpamanya, jika berhayal bisa dapat motor, tapi Bapak nggak mau kerja, gimana duit bisa datang?
Aduh, lari kemana-mana ini. Ayat ini saya belum dijelaskan Ibu. Saya contohkan iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Ibu, Makanya udah Bapak mendingan turun, nggak usah gitu ngomong. Bapak ini orang Kristen apa enggak? Bapak cuma membacakan satu ayat itu, lalu ayat-ayat lain tentang Alkitab tentang kebaikan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu Bapak enggak baca, berarti udah turun aja Pak. Nggak usah. Bapak, Ibu, saya ini orang yang cukup paham agama Ibu, jadi makanya saya jelaskan itu. Paham agama, Bapak bilang paham agama. Terus? Tapi perkataan Bapak itu tanpa kayak iman tanpa perbuatan. Bertanya Makanya enggak dalam masuk Ibu, logika. saya minta Ibu tolong jelaskan ayat itu. Enggak bertanya itu enggak masuk logika. Tadi Bapak jawab bertanya sama Mbak Repa tadi tentang kebaikan. Apa itu? Tolong, kita jangan kemana-mana dulu Ibu. Kalau bisa kan kita diskusi berdua aja mengenai ayat ini. ini. Saya memperjelaskan pertanyaan Bapak tadi. Yang mana Ibu? Salah. Bapak bilang tadi satu aja yang saya jelaskan, apa kebaikan bisa menjamin masuk surga. Ya jelas, karena dalam Alkitab kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan, untuk menyebarkan Injil kebaikan untuk iman kita, untuk kepercayaan Ibu, kita kepada Allah kita. Berbuat baik itu wajib Ibu. Berbuat baik itu wajib. Agama mana yang tidak memerintahkan kita untuk berbuat baik? Tidak ada. Nah, Semua tadi agama kenapa tadi Bapak tanya tadi tentang Mbak Raipa, apa berbuat baik bisa memasukkan surga? Ini Ibu, tolong mengerti kalimat saya ini, Biar Ibu kalau juga mau jangan mengerti kalimatnya, perjelaskan artinya dengan jelas. Tadi kalimat Bapak, pertanyaan Bapak itu nggak jelas, makanya orang-orang Rum ini, Bapak ini, Mbak Repa sama Jain tadi itu bingung mau jawabnya kayak apa, putar balik nggak ada ujungnya pertanyaan kayak gitu. Ibu, ayat yang saya maksud tadi kan Ibu belum jelaskan. Ibu kan lari kemana-mana. Bagaimana Ibu ini? Ya kan saya bilang tadi Bapak. Itu Ibu, Bapak Bapak cuma ambil dua ayat, tapi belum Bapak ambil ayat dan lain-lainnya. Makanya berarti Bapak itu mengimankan ayat yang itu aja. Ibu, tolong coba dengarkan baik-baik kalimat saya Ibu ya. Saya bilang tadi itu bukan saya bilang perbuat baik tidak perlu. Yang saya tidak setuju itu kalau berbuat baik itu menjadi syarat. Menjadi Ibu syarat, mengerti nggak? Syarat untuk apa? Syarat untuk apa? Memang Alkitab kita Syarat juga untuk mengajarkan masuk tentang surga. kebaikan. Ya Ibu. Oh jelas Bapak, jelas itu syaratnya. Berbuat baik. Kamu lihat aja, Yesus aja mati untuk menebus kesalahan kita yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Bisa jelaskan? Bukan kita enggak berdosa, kita masih hidup dalam dosa. Tapi gini loh, saya setuju juga sama Mbak Repa jawaban tadi. Mbak Repa itu tadi kena juga lah. Gimana? Mungkin Bapak kena mental juga jawaban tadi itu. Mungkin Bapak SK ini Kena mental yang mana Ibu? Apa mungkin Bapak bisa baca Alkitab tapi tidak bisa memahami artinya. Iya, coba. Bapak Kristen bisa membaca Alkitab, cuma bisa membaca Alkitab tapi Bapak tidak tahu artinya. Mungkin ini maaf ya, mungkin kayak gitu. Coba Ibu jelaskan dulu, jelaskan ke saya. Kita ini manusia berdosa loh Pak, nggak ada satu yang nggak berdosa, sampai sekarang pun berdosa. Makanya oleh perbuatan kita, oleh iman kita, makanya dosa kita nanti dihapuskan. Terus yang bilang manusia kita tidak berdosa itu siapa Ibu? Ini kan kita jadi berdebat di room orang begini kan jadi nggak bagus. Malah Ibu tidak mengerti maksud saya, itu jadi masalah. Bapak tadi memperdebatkan masalah itu, seakan-akan kita ini nggak berdosa, orang-orang Kristen ini nggak berdosa, salah itu. Aduh, Ibu mas saya bilang pahami dulu kalimat orang, Ibu baru bantah, jangan asal tertawa orang, Ibu nggak paham. Orang di sini aja nggak paham kalimat Bapak, kalimatnya itu nggak ada logikanya. Itu makanya ini tolong dengarkan orang bicara sampai selesai. Kalau tidak sampai selesai jadi masalah. Ya udah saya kita jadi berdebat di orang begini kan jadi nggak bagus. Satu kata aja Bapak, satu kata aja. Udah, tentang apa? Nanti saya yang jawab. Kalau bisa tolong ini itu apa? Kalau bisa Ibu DM saya. Nggak usah DM sini aja.
Saya nggak suka Ini loh. DM, saya nggak suka Bapak. Langsung aja udah tutup poin di sini aja. Tutup Saya poin di jadi sini nggak aja, enak kita udah. Tutup berdebat poin di di room sini aja. orang. Tutup poin di sini aja sudah. Jadi ibu kan seolah-olah ibu tuh merasa bahwa ibu saya itu sudah salah total. Oh Itu jadi enggak juga masalah. saya menyalahkan total, cuma ada perkataan mendengar ada perkataan Bapak yang enggak masuk akal. Yang mana tidak masuk akal ibu? Banyak makanya saya komentar tadi tentang Bapak itu. Saya komentar tadi saya jelaskan, makanya saya tanya, kamu Kristen asli atau enggak? Bentar aku sapa dulu yang baru datang ya, Mbak. Oke, sip. Selamat siang, Mbak Amerli. Selamat siang Bang, selamat siang. Iya, Abang dari Kristen, Bang. Enggak Bang, saya Muslim Bang. Halo, Bang. Saya Islam Bang. Dari Kristen dulu, Bang, maaf ya. Oh iya. Maaf. Lanjut dulu Bang Eska. Pak SK ini kenapa ya? Mungkin benar kata mereka tadi lagi mau. Jadi saya turun nih Bang. Iya. Pak SK, kamu lagi mabuk Bang. ya? Oke Bang. Ini ibu Kristen ya? Kristen ya? Kristin ya, Kristin. Jangan tertawa dulu orang kalau misalnya ibu belum memahami maksud orang lain kan. Makanya memperjelaskan dengan benar kata-katanya itu biar kami di sini bisa memahami juga, biar kita orang Kristen. Terus penjelasan saya yang salah yang mana? Aduh ini. Nah berarti Bapak tidak merasa ada penjelasan yang salah tadi. Berarti penjelasan Bapak itu benar semua. Bukan, menurut ibu itu penjelasan saya salah. Yang ibu bilang salah itu yang mana? Itu maksud saya. Katanya kan kalau ibu bilang tadi kan berbuat baik itu iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Ya jelas. Terus terus yang bilang iman kita hanya beriman tanpa tidak perlu berbuat baik itu siapa? Itu. Tadi pertanyaan Bapak tadi, kebaikan bisa menjamin nggak masuk surga? Ya jelas, karena kebaikan itu ada satu dari iman. Ibu, ya udahlah, kalau tidak memahami maksud saya. Kebaikan Saya itu adalah kan satu dari iman, adalah satu dari iman. Kebaikan itu adalah dari iman kepercayaan kita tentang agama kita, tentang yang diajarkan agama kita, itulah kebaikan. Ya, itulah iman artinya. Makanya kita melakukan kebaikan itu karena iman. Enggak ada istilahnya karena iman kita melakukan kejahatan. Sudah saya bilang tadi Bu, kebaikan itu buah Itu dari iman. iman setan yang melakukan kejahatan. Ibu, kebaikan itu buah dari iman. Ibu paham itu maksud saya enggak? Makanya itu, kan Bapak bilang buah dari iman, berarti kan kebaikan itu adalah iman. Aduh, kebaikan dengan iman sama-sama apa? Seperti pohon durian kan nggak mungkin dia berbuah pohon rambutan, pasti dia berbuah pohon durian. Mana-mana Ibu, nggak usah kemana-mana, kita fokus. Makanya saya umpamakan biar Bapak mengerti, Bapak ini kan orang Kristen, saya orang Kristen juga, masalah debat begini, cuma saya memperjelaskan omongan Bapak itu nggak jelas. Kalau Bapak, iya saya benar, ada kebaikan itu buah dari iman, makanya kita lakukan kebaikan pada orang-orang. Ibu tolong dengar, kebaikan makanya bertanya itu boleh kan. Bapak menjawab tadi apa kebaikan bisa menjamin masuk surga? Ya jelas. 8.000. Udahlah Pak, udah. Dan satu lagi saya bilang kan. Makanya Ibu jangan tertawa orang dulu kalau belum mengerti maksud orang lain, itu jadi masalah. Makanya Bapak jelaskan dulu, makanya jelas itu yang benar-benar jelas biar orang ini memahami maksudnya. Saya mau jelaskan sekarang ini. Oh iya. Tolong dengar baik-baik ya. Saya dengerin. Satu-satunya syarat itu kita selamat itu hanya percaya. Sedangkan perbuatan baik itu buah dari kepercayaan kita. Kita wajib berbuat baik oleh karena kita sudah percaya. Itu beda loh Bu. Ibu, ya udahlah kalau memang tidak mengerti maksud saya. Iya, saya mengerti. Kita percaya, makanya kita berbuat baik. Terus kenapa tadi Bapak bilang nggak bisa menjamin kebaikan itu? Berbuat baik tidak menjamin Ibu. Kenapa tidak? Coba Ibu tanya saya, kenapa tidak menjamin?
Karena kita iman percaya makanya kita berbuat baik, Pak. Itu aja Itu dia intinya. makanya saya bilang perbuatan baik kita itu buah dari iman. Beda kan? Buah dari iman itu perbuatan baik. Tapi perbuatan baik bukan syarat. Itu maksudnya. Pak ini enggak, mungkin Bapak lagi kurang. Aduh, ya udahlah, tidak apa-apa. Bu Rifa minta maaf. Saya siapa? Nggak apa-apa, nggak Moderator, apa-apa. mohon maaf. Nggak apa-apa. Malah saya Boleh tertawa. Ini minta maaf teman-teman ya. Saya komentar sedikit. Boleh tertawa orang lain. Kalau kita memahami maksud orang itu, kalau tidak mengerti maksud orangnya jangan dulu. Bapak aja menjelaskan tadi nggak ada kayak gitu tadi penjelasannya. Ada Bapak menjelaskannya aja sama Mbak Repa, sama ini, sama hostnya. Kalau seandainya ada rekaman kita bisa putar. Ada yang bisa apa rekaman bisa diputar kalau memang salah saya jelaskan. Makanya saya dengar tadi perdebatan Itu sama makanya jangan perdebatan sama Mbak jangan Repa. tertawa Makanya orang dulu. perdebatan Bapak tadi sama Mbak Repa. Jangan tertawa orang dulu kalau kita belum mengerti maksud orang lain. Itu jadi masalah. Makanya coba Bapak perjelaskan maksudnya itu dengan baik, nggak usah bertele-tele. Ini Ibu, saya ulangi lagi sekali lagi. Ibu Christine dan yang lain tolong mengerti maksud saya. Iman itu satu-satunya syarat orang untuk selamat. Sedangkan perbuatan baik itu merupakan kewajiban oleh karena buah dari iman. Iya, iman kepercayaan ya. Kalau kamu mengimani tapi tidak percaya itu percuma. Apa bedanya iman dengan percaya, Ibu? Coba jelaskan ke saya. Iman dengan percaya itu sama saja, Ibu. Itu maksudnya. Ya udahlah, tidak apa-apa. Opol, Selamat siang. Ya, udah nggak usah diperdebatin nanti ya, Bang Bapak. Redmond. Iya, selamat siang. Boleh dengar suaraku? Boleh dengar suaraku? Pak Redmond Kristen ya? Ya, Kristen. Oke, tolong iya, silakan. Oke, mohon maaf ya Mbak Rifa. Ya, saya punya idola Mbak Rifa juga ya. Sama Mbak Sani. Mendengar perdebatan kalian berdua. Saya tidak memihak ya. Pendapat Mbak Sani juga benar. Pendapat SK juga benar. Kalau Mbak Sani melihat dari sisi Yakobus salah. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu Yakobus. Yakobus melihat iman itu pertama iman. Iman kepada siapa sayang? Iman kepada Yesus. Nah kalau beriman tanpa percaya pada Yesus, terus tidak berbuat apa-apa, itu mati. Itu maksudnya. Sedangkan Rasul Paulus lebih melihat pada sisi kasih karunia Allah. Kasih Allah yang beriman kepada Yesus. Jadi Rasul Paulus melihat bahwa itu iman orang percaya diselamatkan bukan karena hasil usahanya. Itu karena kasih karunia Tuhan itu. Bahasanya. Kalau Yakobus dia melihat bahwa iman itu harus berbuat. Makanya Rasul Paulus pernah juga berkata, ya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jadi tidak ada pertentangan kedua ini. Baik Rasul Paulus maupun Yakobus tidak ada pertentangan. Benar, keduanya tidak ada pertentangan, betul. Iya, tidak ada pertentangan. Karena mereka melakukan itu. Dan iman itu adalah hal yang utama. Dan kebaikan itu adalah buah dari iman. Betul kata-kata. Jadi kita jangan salah memahami di sini. Saya cuma singkat saja karena saya harus ada pekerjaan. Saya cuma menjelaskan ini menengahi ini. Sebab iman kita beda dengan iman lain. Beda sayang. Karena baik Rasul Paulus, Yakobus tidak ada pertentangan sama sekali. Karena mereka adalah percaya pada Yesus. Itulah sebabnya dasar utama percaya pada Yesus itu harus dibarengi dengan perbuatan. Kalau orang percaya pada Yesus terus berbuat jahat, tetap masuk neraka. Itu maksudnya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Itu terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah, ada menyinggung. Maaf. Benar kata Mas. Saya buat Mbak Rifa. Ya, Mbak Rifa ini kita punya idola. Ya, Pak Redmond. Ya Pak. Ya Pak. Minta maaf, Pak Katolik atau Protestan Pak? Saya Protestan.
Oh, Protestan. Oh, iya. Ya, Saya lebih tertarik kalau tadi kan kalau tadi Ibu Sani coba tanya saya mengenai Yakobus tadi kan lebih enak biar saya jelaskan Yakobus itu. Ya, Yakobus itu Tapi tidak kan bertentangan dengan Paulus. malah Ibu Sani menyalah-nyalahkan, tapi bukti argumennya itu hanya menyalah-nyalahkan, tidak ada bukti ayatnya. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Ya. Kalau Katanya Bapak SK kan paham agama, berarti paham agama. Kalau saya kan nggak terlalu paham agama, cuma saya mengimankan dengan kepercayaan, dengan keyakinan saya yang Ibu Sani, yang diajarkan yaitu. Ibu Sani, mohon maaf saya potong. Itulah makanya Ibu, ini kan kita di room orang. Kalau kita mau bantah tertawa itu pikir dulu. Kita jangan mempermalukan diri sendiri seolah-olah kan apa yang saya paparkan tadi itu sudah salah. Jadi Ibu tidak memahami maksud saya. juga pas Itu cuma mungkin masalahnya. tidak mengarah ke sana. Ya. Oke, mungkin Pak Bos, terima kasih. Terima kasih banyak atas kesempatan diberikan kepada saya saat ini. Oh ya, nggak di sini dulu, nggak mau di sini dulu. Tinggal dulu Mas Raymond. Kayaknya Mas Raymond itu lebih menyambung ya kalau ngomong. Memang ini Ibu Sani. Tetap ya semangat Mas Sani, semangat. Iman percayamu tidak akan pudar. Selama kau berbuat baik dan didasarkan iman percayamu kepada Yesus, kau pasti selamat. Amin. Banyak Pak Host, terima kasih banyak ya sudah berikan kesempatan kepada saya. Terima kasih, shalom semua. Terima kasih. Idola Mbak Rifa, shalom Mbak Rifa. Ya. Oke, terima kasih. Bye. Oke, minta maaf moderator, Bu Sani Christine. Saya saling memaafkan lah. Mbak Sani sama Mbak Ska saling memaafkan lah. Aku cuma kesalahpahaman itu. Saya minta maaf, Ibu Sani. Nggak usah disimpan di dalam hati saya. Ya. Kita saling memaafkan. Memang nggak ada ajaran orang Kristen untuk saling membenci ya. Kalau kita saling memperbaiki itu ada. Betul. Gini maksud saya begini Bu, kalau misalnya ini kalau tolong mengerti baik-baik kalimat saya supaya jangan salah memahami. Kalau misalnya syarat untuk kita selamat masuk surga itu berbuat baik, apa bedanya kita dengan agama lain? Aja Pak. Karena agama lain kan mengajarkan berbuat baik. Nah, lagi kau lagi. Tolong mengerti dulu. Tolong jangan tuduh yang tuduh lagi. Lagi kau ngomong kayak gitu. Lagi. Bentar dulu saya mau minum. Bentar saya haus debat dengan kau. Bentar saya mau minum. Sebentar. Tunggu dulu. Silakan. Lebih bagus ya kan masuk di room Kristen kan lebih bagus. Nggak enak sama teman-teman yang lain yang Muslim. Biar aja biar mereka tahu. Dalam agama kita juga ada perdebatan itu tentang pendapat. Iya, silakan. Mana Ibu berbuat? Perdebatan tentang pendapat ya, tapi bukan tentang iman ya, tentang pendapat manusia. Salah, tapi bukan tentang iman keyakinan ya, tapi tentang pendapat. Maka pendapat Ibu mengenai agama itu bukan sebagai sebuah iman. Karena pendapat kan lahir dari keyakinan kan? Halo Bu Sani. Ya, ini Bu Sani bagaimana skor? Wan Bang Mawan bantu. Bu Rifa. Ya. Ketiduran ya. Ini apa namanya kalau bisa dilanjutkan dulu ya karena saya juga boleh. Bu Sani saya follow, tolong di-follow saya Bu Sani untuk kita adakan diskusi terarah, lanjutan, teratur, terstruktur, terpercaya, tajam seperti saya dan silet. Silakan. Baik, saya hanya mengimbau kepada teman-teman di sini yang teman-teman Kristen yang saya sangat cintai, di antaranya ada Pak SK, Bang Indra dan Kak Sani. Hal ini hal yang harus kita bawa sebagai ranah pijakan supaya kita ke depan berdiskusi dengan cara yang baik, tidak menghasilkan clash. Jujur saya bosan menghadapi oten-oten bebal yang jahat sekali ya, seperti kiamat. Kemudian sudahlah capek. Mau berdiskusi dengan teman-teman Kristen yang saya harapkan itu bawa pemahaman-pemahaman yang bisa disebarkan sebagai bahan edukasi.
Mungkin gitu saja dari saya, Pak Sani dan Bu Sani. Kok Pak Sani dan Bu Sani? Pak SK dan Pak SK dan Bu Sani ya. Terima kasih sudah bergabung di room salah satu saudara kita Muslim One ini. Semoga ke depan Kak Sani bisa menghadirkan edukasi yang lebih lagi terkait bagaimana orang-orang Kristen beriman terhadap ayat kitab sucinya. Begitu juga dengan Pak SK. Dan saya juga harapkan teman-teman Muslim yang berdiskusi minimal juga mengerti dengan apa yang disampaikan ya, agar kita sama-sama bisa saling mengedukasi saja. Karena berhubung saya biasanya disampaikan itu dengan jelas ya. Betul, Bu Sani, luar biasa. Bu Sani tolong di follow saya. Ya bisa nanti lah. Jangan nanti Bu, sekarang nanti lupa pula. Sekarang aja. Ya. Kalau saya mungkin itu saja sih dari saya ya. Saya pengen teman-teman Kristen lebih banyak lagi karena saya kehilangan mana ini teman-teman Kristen yang bisa diajak diskusi. Iya, Seolah-olah langka gitu loh Bu. Apa udah masuk Islam Apa ini topiknya? semua? Apa ini topiknya, Bu? Ini Bang Sejuk Jiwa dari Kristen nih. Selamat siang Bang Sejuk. Oke, siang Bu Sejuk. Saya follow. Silakan di follow saya. Ya belum ada tema ini antara habis ya. Tadi gini, saya sampaikan temanya. Bagi Kak Sani, perbuatan itu mempengaruhi keselamatan. Kata PSK, perbuatan tidak mempengaruhi keselamatan. Anda di pihak yang mana? Silakan Pak Sejuk Jiwa. Pengaruhi loh. Oke, berarti Anda bersama dengan Pak Sani. Bagaimana pendapat Anda tentang Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9? Coba jelaskan. Saya menambahkan pertanyaan dari Pak SK. Itu kan Efesus 2 itu kan berbicara iman itu ya. Aku ambil Alkitab dulu ya. Karena saya nggak ada Alkitab ya. Good. Saya nggak ada Alkitab, pernah Alkitab saya di rumah orang tua tadi. Jadi nggak ada baca Alkitab. Ya, sehat selalu Bu Sani, Pak SK. Pak SK silahkan kalau mau lanjut aja ngomongnya. Saya nggak menyimak lagi perkataan Anda karena saya meyakinkan yang saya yakinkan dan yang saya percayakan aja ya dengan kata-katanya ajaran Alkitab. Iya, Pak Sandi, makanya saya hanya kasih saran jangan tertawa orang dulu kalau belum mengerti maksud. Contoh gini Bu, contoh gini. Oke, jangan saling menganatema di room Muslim ya. Semoga kalian bisa menjadi satu sebagaimana Yesus dan Bapa juga satu ya. Saya mau tanya Pak Sejuk Jiwa ini Kristen Protestan apa Katolik? Protestan ya? Saya lagi baca Bible dulu. Bapak saya mau tinggal 3%. Sani, bagaimana pandangan Anda ketika Anda dituduh menjadi orang Islam yang menyamar jadi Kristen di bawah itu? Coba Anda buktikan bahwa Anda betul-betul Kristen. Ya Tuhan Yesus, saya menyamarkan apa lagi ini? Nah, dengar ya teman-teman di bawah, jangan pernah menganatema orang yang berbeda paham dengan kalian. Ingat. Makanya aku bilang tadi berbeda pendapat. Pendapat bukan iman, keyakinan. Pendapat dan iman keyakinan berbeda. Open your mindset. Dengarkan omongan ini berbeda, berarti beliau Kristen, bukan berarti beliau itu orang Islam yang menyamar jadi Kristen karena berbeda dengan Pak SK. Tolong kalian jangan menganatema orang yang berbeda dengan kalian. Jangan kalian pakai pandangan-pandangan jahil yang dahulu. Berbeda-beda, tapi saya iman dan yakinkan kepercayaan saya beragama Kristen dan saya percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah sendiri, utusan Allah, Roh Allah, utusan Allah dan Roh Allah. Tuh kan, ajar Bu Sani. Ya, semangat. Ya, terima kasih Bu Sani. Salam buat keluarga. Iman kalian, jangan menghakimi dulu. Jangan bilang saya menyamar orang Islam menyamar jadi Kristen. Aduh, parah memang. Netizen kadang-kadang gitu Bu Sani, memang kadang-kadang. Saya aja sering Bu dibilang, ini jangan-jangan istri Tengku Wisnu nyamar-nyamar ini katanya. Saya sering dibilang nyamar-nyamar. Mau pipis saya. Ya silakan kita lanjut ke Pak Sejuk. Baik Bu Sani, terima kasih. Nanti kita angkat Bu Sani kapan-kapan ke rumah. Tadi Efesus 2 ayat 8 kan, itu kan berbicara iman. Nah, kalau kita berpatokan hanya Efesus 2 ayat 8, maka dia akan bertentangan dengan firman yang berkata begini.
Enyahlah kamu hai pembuat kejahatan, sebab aku tidak mengenal kamu. Nah, ini ayat gimana ya? Kan Ini Pak siapa SK yang dijawab. komentar ini? Pak Sejuk Jiwa itu Pak. Silakan Pak SK dijawab. Pak. Yang dibilang nyala itu kan? Kalau begitu Bapak coba baca dulu ya, saya pasal 64 Pak. Nah, Ya, ini saya Matius pasal- 7 Matius 7 ayat 23, ya kan? Iya. Ini bercerita tentang orang yang mau masuk dalam kerajaan sorga. Nah, di akhirnya dikatakan begini, kalian itu jangan masuk karena kalian orang-orang yang berbuat jahat. Kan gitu kan? Iya. Pak Nah, coba baca itu. dulu saya tambahkan ayat untuk buat perbandingan dengan ayat itu Pak di Yesaya pasal 64 Pak. Yesaya, Pasal 64. Tunggu saya ya cari. Pak. Yesaya 64. Ayat berapa, Pak? Kita diselamatkan oleh iman itu betul, tetapi perbuatan baik itu mempengaruhi, Pak. Itu sangat mempengaruhi. Ayat berapa, Pak? Yesaya 64 ayat Google dulu, Bang. Yesaya 64. Awas sebentar Pak, itu Pak SK. Ya nggak apa-apa, ntar naik lagi nggak apa-apa. Lagi ya saya turun nanti ya. Iya nggak apa-apa, nanti naik lagi bisa kok. Iya. Yesaya, karena engkau melakukan kedahsyatan itu, tidak ada telinga melihat rahmat Allah. Seorang ilah bertindak bagi orang. Maksud Bapak ayat 4 ya? Ayat 6 Pak. Yesaya 64 ayat 6. Oke. Kalau Saya bisa baca, Pak, ya. Jiwa tolong baca ya, tolong baca ya. Namun kami semua menjadi seperti orang yang najis, dan semua kebenaran kami seperti kain yang najis. Dan kami semua layu seperti daun, dan kejahatan kami seperti angin menghembus angin. Nah, ini Pak, gini Pak. Iya Pak. Kebenaran kami seperti kain yang kotor ya Pak ya. Ingat kain Pak ya. Kesalahan. Di Matius Pak, di Matius dikatakan panggil semua orang-orang itu supaya ikut berpesta. Lalu Yesua berkata begini, yang tidak berpakaian pesta keluar. Nah, pakaian di Wahyu itu dikatakan perbuatan Pak. Ntar saya lihat ayatnya ya. Wahyu berapa ya? Yang berpakaian Pak, di mana teh Pak itu? Di Wahyu Pak ya. Saya minta maaf, saya Iya. tidak buka Alkitab ini. Oh, ada Pak Wahyu. Yang Gabriel. Tapi ini ada padamu semua engkau membenci segala perbuatan. Nah, di Yesaya 64 itu yang ditanyakan apa, Pak? Itu kan di situ kan dibilang segala kebenaran atau kesalehan kami seperti kain kotor. Iya. Di hadapan Tuhan itu kesalehan kebaikan kita itu seperti kain kotor. Kalau saya tidak salah itu ayat itu yang kain kotor itu lebih kepada minta maaf untuk yang lain. Itu lebih kepada ini pembalut ya. Minta maaf untuk yang lain. Itu. Tapi coba diartikan ayat itu. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Seperti kain yang najis. Iya. Dan kami semua layu seperti daun. Nah, terus ini hubungannya dengan iman tadi apa, Pak? Ini Pak. Kebaikan kita, kebenaran kita itu di hadapan Tuhan itu tidak menjadi syarat.
Itu maksud saya. Siapa bilang, Pak? Berarti, Pak, kalau kebaikan tidak menjadi syarat, berarti kita nggak usah berbuat baik gitu, Pak. Berbuat baik itu kan buah dari iman, Pak. Dampak dari iman kita wajib berbuat baik. Ya, itu betul. Karena kita punya iman, lalu kita berbuat baik, betul kan? Iya. Ya, itu sangat betul, Pak. Tetapi iman saja tidak cukup, Pak. Iman saya tidak cukup. Dan kita nggak cukup, iman saja tidak cukup. Coba Pak baca lagi di tunggu Pak. Bapak baca lagi di Yohanes pasal 19 ayat 30, Pak. Yohanes pasal 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Ayat Pak. Ayat 30. Ayat 30. Yo. Kemudian ketika Yosua mengecap anggur asam itu, dia berkata, selesailah sudah, dan seraya menundukkan kepala dia menyerahkan rohnya. Nah, yang selesai maksudnya gimana ini, Pak? Totalitas setiap dosa kita sudah selesai ditebus. Berarti tidak ada andil. Tunggu Pak, saya lihat. Tidak ada andil sedikit pun bagi kita untuk membuat itu perbuatan baik kita menjadi syarat. Tapi kalau berbuat baik itu menjadi buah dari iman, itu benar menurut saya. Ya, itu kita sependapat, Pak. Perbuatan baik itu buah dari iman. Ya. Tetapi nanti Jadi di gini, akhirnya gini. perbuatan Pak, baik. Minta maaf saya potong. Ya. Jadi gini. Orang Kristen itu wajib berbuat baik. Itu perintah Tuhan. Wajib. Jadi jangan dibilang saya itu tidak percaya untuk berbuat atau harus berbuat jahat, tidak juga. Wajib. Tapi jangan jadikan perbuatan baik itu menjadi syarat. Karena berbuat baik itu buah dari iman. Syarat itu iman percaya. Kalau misalnya berbuat baik itu menjadi syarat, tunggu Pak. Kalau berbuat baik itu menjadi syarat, maka apa arti dari pengorbanan Yesus itu? Kalau ditambah dengan syarat, apakah Yesus berkorban setengah-setengah? Tidak juga. Yesus berkorban seutuhnya, 100%. Berarti tidak ada andil sedikit pun dari perbuatan baik itu menjadi syarat. Itu. Coba Pak, siapa Pak Sejuk Jiwa coba jelaskan. Saya turun dulu ya, minta maaf. Yang lain turun. Kalau begitu pemahamannya, Pak. Iya, Pak ya. Ya kan? Lihat dulu ya, coba Bapak jelaskan dulu yang berkata, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Ini Pak ini. Enyahlah dulu sekalian berbuat jahat itu bukan karena berbuat baik itu menjadi syarat. Tapi karena memang sebelumnya dia tidak percaya. Itu ingat Pak ya. Karena sebelumnya itu dia sudah tidak percaya, itulah sebabnya dia berbuat jahat. Dia mau datang kepada Tuhan, Tuhan bilang, kamu yang berbuat kejahatan oleh karena sebelumnya kamu tidak beriman, tidak percaya. Jadi kalau ayat yang tunggu ayat yang bilang Yesus bilang sudah selesai, Yesaya pasal 64 ayat 6, terus Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, apa harus ditabrak dengan ditambah lagi dengan Yakobus itu menjadi syarat? Saya pikir kalau kita jadikan berbuat baik menjadi syarat, kita merendahkan karya Yesus dong. Itu kan? Yang menyatakan ayat sudah selesai, Pak. Dia bukan berbicara semua dosa sudah selesai. Enggak, Pak. Yang dikatakan di situ bahwa pekerjaannya sudah rampung di bumi sebagai meterai, sebagai manusia. Berarti semua tunggu Pak. Berarti semua pekerjaannya sudah selesai kan? Tidak ada yang tertinggal kan? Sudah selesai di bumi. Nah, iya. Bapak pikir gini Pak ya. Saya tidak percaya Yahshua itu datang menebus dosa. Enggak, Pak. Maksudnya? Kan Bapak pikir Yahshua itu datang menebus dosa kan? Yahshua datang itu untuk menggenapi janjinya kepada Abraham, supaya Abraham menjadi bapa segala bangsa. Karena Abraham tidak bisa menjadi bapa saya kalau Yahshua tidak mati. Itu Pak. Pak, maaf ya agak ini ya, mungkin saya agak nyimpulkan dikit. Ini kalau saya sih dari Efesus 8, Pak. Efesus 2 ayat 8, Pak. Karena keselamatan itu anugerah bagi kami. Jadi bukan karena perbuatan baik kami diselamatkan, tapi karena kami sudah menerima karya keselamatan, kami harus berbuat baik, Pak. Itu ya benar. Seperti itu, Pak.
Jadi betul. Dasarnya kami diselamatkan bukan karena perbuatan baik kami, tidak. Iya, betul. Tapi karena kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan karya itu sudah Dia genapi di kayu salib, sehingga kami ini dipilih menerima karya keselamatan, kami harus berbuat baik. Jadi jangan itu dibalik. Betul sekali, Bu. Betul. Jangan dibalik, maksudnya kami harus berbuat baik sehingga kami diselamatkan. Enggak. Tapi karena kami sudah diselamatkan, makanya kami berbuat baik. Makanya kami dibilang itu adalah diberikan anugerah. Anugerah itu yang Tuhan berikan itu cuma-cuma, Pak. Tapi bukan murahan, gitu loh. Nah, karena itu cuma-cuma, Tuhan itu bilang, di saat kamu sudah diselamatkan, kerjakanlah keselamatanmu. Yaitu tadi, kami harus berbuat baik. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi tadi Pak SK memang sudah menyampaikan sih yang benar begitu ya, karya Kristus itu sudah digenapi seperti itu ya. Dan kami diberikan anugerah. Anugerah itu tidak dibayar, Pak. Saya pemahaman SK benar-benar. Iya betul, Bu. Nah gini, tadi kan pertanyaannya, apakah perbuatan baik itu menjadi bagian dari syarat kebenaran? Ya kan, itunya tadi diskusinya ya, keselamatan kan. Ya, saya percaya perbuatan baik itu juga bagian dari keselamatan itu. Kalau kita kerjakan keselamatan, kita udah punya anugerah ini, Bu. Lalu kita tidak mengerjakannya, apakah kita tetap selamat? Nah, iya, gimana? Kan, tunggu, saya potong. Ya. Ini orang yang beriman dia sadar bahwa memang dia harus berbuat baik. Jadi beriman, orang itu beriman dalam kesadaran bahwa dia wajib berbuat baik, bukan berbuat baik menjadi syarat. Contoh ini Pak ya. Iya. Contoh ini saya bilang karena istilahnya karena kita lah nggak berani bilang agama lain. Bagaimana dengan pendeta yang korupsi duit gereja? Bagaimana dengan pendeta dengan mereka yang berselingkuh? Apakah mereka tetap selamat? Kan mereka udah terima keselamatan. Nah, gimana? Itu kan tadi udah dikatakan, kerjakanlah keselamatan. Jadi kami harus menjawab yang gini. Enggak, aku menjawab apa yang dikatakan Pak SK. Kata Pak SK bilang, orang yang beriman pasti mengerjakan. Nah, apakah pendeta tidak beriman? Oh, siapa bilang pendeta tidak beriman? Beriman. Begini, Pak. Makanya tapi gini. buktinya dia bisa melakukan kejahatan itu. Oke, jadi gini, Pak. Makanya begini, ya. Di hadapan Tuhan, ya, jabatan sebagai pendeta atau apapun ya. Nah, itu kita ini dalam proses, Pak. Kehidupan kita ini terproses ya. Makanya terproses itu begini, sampai kami itu serupa dan segambar dengan Tuhan di dalam apa? Di dalam karakter kehidupan kami. Jadi kalau misalnya kami sudah diselamatkan dan kami tahu bahwa kami harus mengerjakan keselamatan, berarti firman Tuhan itulah yang kami hidupi setiap hari ya. Nah, masalahnya tadi kan Bapak bilang, ada pendeta yang korupsi, ada pendeta yang selingkuh. Ya berarti dia tidak kerjakan keselamatannya. Nah, berarti dia ibaratnya itu sedang apa? Dia menghidupi kedagingannya, Pak. Apakah tidak bisa gugur? Ya gugur, Pak, kalau misalnya kita tahu bahwa kita sudah diberikan anugerah, kita tidak kerjakan. Tapi itu kan istilahnya Tuhan tuh memberikan kehendak bebas kepada kita. Di saat kamu sudah diberikan kehendak bebas, kamu berhak memilih. Kita bukan robot. Kamu mau mengerjakan keselamatanmu apa tidak, itu pilihanmu gitu loh. Di saat saya sudah terima Tuhan Yesus, saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya kerjakan firman setiap hari, saya hidupi, dan hidup saya harus berbuah, Pak. Dan buah itu harus bisa dinikmati orang lain. Dinikmati dalam arti begini, kami memiliki buah roh, ada kasih, sukacita, damai, itu kami hidupi setiap hari. Sehingga di saat kami mengalami tantangan hidup, Pak, kami harus tetap berproses untuk tetap apa? Yaitu tadi, menjaga agar iman kami tidak jatuh. Gitu, Pak. Jangan melebar. Gini, Bu, gini. Contohnya tadi, pendeta tadi, itu kan sudah diselamatkan oleh iman. Lalu dia berbuat kejahatan itu. Lalu dia meninggal. Kira-kira dia selamat nggak? Nah, ini Tuhan kami itu adalah Tuhan yang suka dengan pertobatan, ya. Tapi bukan berarti gini, kalau kamu aku berikan anugerah keselamatan sehingga kamu anggap remeh anugerah itu dengan bermain-main. Ibaratnya begini, oh dia itu diselamatkan, oh aku sudah diselamatkan, aku berarti seenaknya berbuat dosa.
Nah, kalau itu yang menjadi Yang saya tanya, Bu, kalau pendeta tadi meninggal dalam keadaan iya, saya jelaskan dulu, berdosa, Pak. Saya tahu ya, kemana arah Bapak ngomong. Jadi kalau Ya. itu yang membuat kita seolah-olah istilahnya berbuat dosa nanti minta ampun, berbuat dosa minta ampun, berarti kan itu di dalam pikiran kita itu kan ada unsur kesengajaan. Nah, kalau itu yang menjadi unsur di saat kita masih hidup, Pak, itu ada anugerah pengampunan. Tapi sekarang saya tanya, kalau pendeta itu berbuat dosa tadi, dia belum bertobat, ya nggak akan diterima, Pak. Wah, itu nggak akan diterima kan, Bu? Berarti perbuatan baik waktu dia itu mati juga kan, menjadi bilang mati kan, landasan. waktu bilang mati kan, kan Bapak bilang tadi mati. Pak Kalau Sujud mati itu sudah jawab. selesai. Saya salah sedikit bisa nggak menarik soalnya. Oh silakan. Oh bilang oleh Ibu Risi Tompul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf, saya balik lagi. Tadi ada kerjaan saya. Ibu Riso Tompul, menurut Ibu John Calvin itu bagaimana orangnya? Yohanes Calvin? Yohanes Calvin maksudnya? Nggak kenal Pak, orangnya. saya kalau secara teologi ya kurang loh Pak, nggak terlalu ini ya. Maksudnya berarti kurang. Bapak bilang John Calvin atau yang mana ini maksudnya? Johannes Calvin. Ya, Calvin. Yohanes Calvin, John Calvin. Ya, kenapa? Pak Alwan, mohon maaf. Pertanyaannya John apa, Calvin yang gimana maksudnya, Pak? Ya, pengusung Calvinis. Ya, maksudnya tahu. Saya tahu John Calvin itu kan dia tahu. Pertanyaannya apa? Saya tanya dulu. Pertanyaan saya, Anda dengan pendapat John Calvin terima nggak ajarannya? Yang mana? Nggak, saya tanya dulu secara global, terima tidak apa yang diajarkan John Calvin? Karena dari tadi narasi Ibu itu bertentangan dengan John Calvin. Tunggu dulu Pak, bertentangan dengan John Calvin itu inti yang mana? Kan ada inti penjelasan kami tadi kan? Iya, nanti saya jabarkan yang bagian mananya gitu. Tapi saya mau tahu dulu standarnya bagaimana kalian apakah Yohanes Calvin ini bidat? Kan ini Katolik apa Protestan sih? Maksudnya Pak coba jelaskan yang mana maksud John Calvin. Iya, saya mau tahu dulu Bapak dan Ibu ini apa gitu. Denomnya apa? Alirannya apa? Protestan kalau saya. Oke, siap. Protestan berarti harusnya terima itu Calvin. John Calvin mengajarkan tulip. Protestan Pak Ustadz. Iya, tahu Pak. Tulip kan? Dua Protestan juga. Iya, tulip. Saya bisa jabarkan tulip itu apa, tapi maksudnya yang mana? Maksudnya yang mana? Coba Ibu Bapak jelaskan bagian U-nya. Iya. Unconditional election kan? Siap. Ajarkan kepada Ibu itu, apa maksudnya U itu? Nah, coba pertanyaan Bapak. Enggak, Bapak bisa jelaskan kan? Saya minta Bapak sekarang. Saya minta tolong Bapak jelaskan apa itu unconditional election kepada Ibu itu. Ibu barusan ini. Silakan. Loh, malah ini Bapak pertentangan saya dengan Ibu Li, sementara Bapak tidak punya pertanyaan, saya gini, jelaskan bagaimana. Saya tanya Bapak, saya minta Bapak terangkan aja. Sebentar Ibu. Saya minta Bapak sederhana saja. Bapak tolong terangkan apa itu U dalam tulip itu kepada Ibu ini, atau Bapak terangkan saja sudah, silakan. Apa yang Bapak ketahui tentang U itu dalam tulip? Kalau Pak Alwan tahu itu Pak yang jelaskan, jangan suruh saya dong. Nanti gitu. Kan, kalau berarti begitu saya jelaskan. Kalau memang permintaannya begitu. Iya. Jadi kehendak manusia itu, keselamatan itu bukan dari kehendak manusia, tapi kehendak Tuhan. Kehendak Sang Pencipta. Terus? Ya, ketika Ibu ini mengatakan bahwa ada free choice di sana, ya, ada free choice di sana, kemudian kehendak manusia itu diperhitungkan, itu bertentangan dengan tulip itu, sangat bertentangan dengan tulip. Kalau di dalam Islam itu disebut dengan Qadariyah, ada istilah Qadariyah, ada Jabariyah. Nah makanya saya tanya, pertanyaan saya sekarang sama Ibu ini, Ibu menjelaskan itu pakai persepsi pribadi atau siapa? Silakan. Kalau saya ya, free will itu kan dari zamannya Adam dan Hawa, ya diberikan kehendak bebas untuk memilih. Sebenarnya Tuhan tahu nggak dia jatuh dalam dosa? Ya tahu Pak, gitu loh. Nah sampai hari ini segala keputusan kami mau mengikut Tuhan Yesus dengan benar sesuai dengan firman-Nya, itu kan kehendak kami juga, kehendak bebas. Sekarang Kristen itu apakah semuanya itu bisa mengerjakan firman Tuhan? Belum tentu Pak. Pilihan di tangan kami Pak. Kalau kami tahu kami diselamatkan, ya kami sudah harus mengerjakan. Itu yang maksud saya kehendak bebas itu tadi. Begitu loh. Ya makanya bertentangan dengan tulip itu sendiri. Kalau Ibu mengatakan bahwa Ibu
sesuai dengan kehendak ibu, kehendak manusia, berarti ibu tidak mempelajari ajaran Protestan itu sendiri. Sebentar, Sama dengan sola fide misalnya. Makanya saya katakan kadang-kadang teman-teman kita ini mengaku Kristen, tapi tidak berbicara berlandaskan iman kekristenan. Makanya agak sulit dia berbicara atas dirinya sendiri gitu. Dia buat making up, ya bikin ajaran sendiri gitu. Makanya Maaf, saya Pak. ajak. Kalau dibilang buat ajaran sendiri, maaf lo ya. Kekristenan yang saya jalani pribadi nih ya, saya jalani itu selalu saya tidak pernah pakai secara logik ya, karena selama ini kan yang dibangun adalah berdasarkan logik ya, istilahnya apa yang tertulis dalil segala macam. Saya tahu saya punya firman Tuhan, Alkitab itu pegangan saya, tapi saya meresponi Tuhan saya. Ibu jelaskan sola fide coba. Maksudnya Bapak? Ini Pak Alwan ini kemana-mana Pak Alwan ini. Iya, dia dijelaskan dari satu sisi dulu. Saya menjelaskan keimanan kekristenan supaya ke Bapak yang tadi tidak keluar garis. Yang Calvin tadi itu loh, yang Bapak Calvin tadi itu loh, yang Bapak bilang tadi itu loh. Nah, iya. Bapak kan tadi bilang bahwa orang Kristen ini dibangun atas dasar apa namanya tadi dikatakan anunya sendiri. Nah, ini susahnya. Kalau itulah saya katakan susahnya. Kalau Kristen berbicara berdasarkan pengetahuan atau apa yang dia yakini, bukan apa yang dia harus pelajari sebagai seorang Kristen. Bapak tadi ini lumayan lah. Dia tahu tentang tulip, dia tahu unconditional election, dia tahu. Ya itu kan harus dipelajari dulu itu supaya pondasi Protestan itu keimanan itu orang jadi tahu, oh sesuai tidak dengan ajaran daripada Bapak Gereja. Pak Alwan. Makanya tadi kan saya minta Pak Alwan kan coba pertanyaannya seperti apa biar saya bisa jawab. Bapak jangan suruh kita jelaskan unconditional election. Saya tidak bertanya, saya suruh Bapak menjelaskan. Bapak bilang saya saja yang menjelaskan, saya jelaskan. Apa sulitnya di situ? Yang saya kritisi adalah banyak teman-teman Kristen itu kadang-kadang berbicara tidak sesuai berdasarkan. Jadi itu kayak menurut kami kayak berusaha untuk mengelabui saudara-saudara saya Muslim gitu. Dia bicara tentang free will. Pak Alwan, tolong. Tunggu Boris, tunggu. Oke. Yang mana Pak? Yang mengelabui yang mana? Nah, sekarang saya tanya sama Bapak, free will itu ada enggak dalam kekristenan? Ada, kenapa? Ada, terus? Oke, sekarang unconditional election itu maksudnya seperti apa? Oh, ini Bapak tanya saya lagi, bagaimana? Lah itu makanya saya justru ingin menunjukkan itu bertentangan dengan ajaran John Calvin. Kehendak Tuhan itu absolut. Sebentar Pak, dengar dulu Pak. Ketika manusia itu selamat dan tidak selamat itu tergantung kehendak Tuhan. Jadi ketika manusia itu misalnya berbuat maksiat, berbuat dosa, itu siapa yang berkehendak itu saya tanya? Menurut ajaran John Calvin yang berkehendak itu Tuhan. Makanya dia tidak selamat. Gimana sih? Iya kan, dipelajari dulu lah sola itu, 5 sola itu. Sola Scriptura, Gratia, Fide, Christus, Deo Gloria, dipelajari dulu sola itu. Nanti setelah itu baru masuk ke ajaran tulip Calvin, dia pelajari juga itu. Supaya ketika menerangkan itu jangan seolah-olah mengajarkan sesuatu yang dari mana-mana gitu, nggak jelas. Enggak Pak, saya tuh berbicara berdasarkan iman saya di dalam firman Tuhan. Bapak mengutip istilah-istilah itu seolah-olah kan kalau kita tidak mengerti istilah itu bahwa kami gugur gitu loh. Di dalam pengertian kami terhadap iman kami, itu kan nggak bisa begitu. Tuhan saya tidak pernah mengajarkan kalau kamu hafal dengan istilah-istilah itu kamu masuk surga. Nggak ada istilahnya seperti itu Pak. Tuhan kami itu cuma minta apa? Satu, di dalam kehidupan kamu lebih dari pemenang dalam hal apa? Karakter. Hidupmu harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan Kristus. Kristus sudah menunjukkan teladannya di muka bumi ini. Turutilah teladannya. Seperti itu. Kamu hafal pun dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu bukan standarmu masuk surga. Nggak ada, kami nggak dibilang seperti itu. Nggak pernah Pak kami Alwan. Balik ke topik tadi. Boris, saya minta maaf saya potong ya, Pak Alwan. Pak Alwan. Iya, bicara. Makanya kalau masuk surga hanya untuk menghafalkan begitu. Tadi kan Pak. Tapi karakternya nggak sesuai. Sabar.
ini bukan persoalan karakter, ini persoalan data dalil. Kalau misalnya Anda belajar tentang unconditional election, itu doktrin yang dibangun berdasarkan Alkitabiah menurut pemahaman John Calvinis dan teman-teman yang percaya loh. Masa kami Muslim yang harus mengajari? Sekarang Ibu mengatakan mengikuti Alkitabiah, lantas kemudian hanya berbicara seperti itu saja. Baca Roma 9:99 ya sampai 24 itu. Itu kan berbicara tentang itu unconditional election itu. Kok Pak Alwan, dibilang saya enggak? potong, minta maaf, saya potong. Ya, silakan. Kan apa? Tunggu. Ayo Bang Sujo, silakan. Pak akan tanya mengenai tadi kan? Ya, dalam tulip itu kan ada ya. Unconditional election kan? Ya. Itu artinya kan pemilihan tanpa syarat. Ya, betul. Betul ya. Terus pertanyaan Pak Alwan yang mana? Iya, bahwasanya tidak mengenal itu, tidak dikenal apa yang dikatakan Ibu itu. Coba dipahami konteksnya. Apa yang saya katakan, Ibu berbicara tidak berdasarkan doktrin yang diyakini oleh teman-teman Protestan sendiri. Benar tidak itu dulu? Pak, yang mana? Lah, saya ulang-ulang lagi. Yang pemilihan tanpa syarat ini Pak ya? Iya dong. Itu makanya saya suruh menjelaskan tentang tulip. Kaitannya dengan apa? Ketika dia katakan ada free will, manusia berbuat baik, kan tidak ada itu. Unconditional will itu, unconditional election itu berarti Tuhan yang berkehendak menentukan siapa yang selamat atau tidak. Betul tidak? Kira-kira misalnya, kira-kira ibu ini dia mengatakan ada free will. Ngapain free will? Ibu itu berbuat baik seumur hidup. Kalau Tuhan mau masukkan Anda neraka, Anda masuk neraka. Benar tidak? Oh, salah. Salah pengertiannya. Saya nggak setuju. Itu berarti nggak tahu tulip berarti. Itulah saya katakan. Jadi, iya, Anda tidak setuju karena Anda tidak belajar Protestan itu, pemahaman Protestan itu dengan baik. Loh, jangan seperti itu. Pengertian saya tadi yang saya bangun dari keselamatan itu adalah anugerah. Ya, dari situ dulu. Kalau keselamatan itu anugerah diberikan Tuhan, ya, bagi setiap orang yang percaya kepadanya, setelah itu apa tindakan kita? Ya, tadi kan berhubungan dengan perbuatan baik. Nah, ada nggak sekarang orang Kristen yang sudah menerima karya keselamatan kemudian dia tidak berbuat baik? Ada, Pak. Gitu loh. Ada. Gitu loh. Nah, itu pilihan dia maksudnya. Tidak penting Anda berbuat baik dalam kekristenan itu, dalam Protestan, dalam ajaran tulip itu, tidak penting Anda berbuat baik atau tidak. Tidak penting itu. Setuju tidak? Terus menurut Pak Alwan itu, Pak Alwan. Loh, Bapak ini Pak Alwan terus dari tadi. Sudah, Anda bantah saja pernyataan saya. Sudah dari tadi, Pak Alwan. Di mana, sudah Pak? saya bilang tadi. Ini kan enggak, sekarang saya tanya Pak SK. Pak SK saya tanya dulu. Pak SK saya tanya dulu Bapak ya. Iya. Dalam tulip, U-nya itu unconditional election itu siapa yang menentukan keselamatan? Ya Allah. Nah, ketika orang itu berbuat baik terus-menerus, tapi Allah mau dia masuk neraka tidak? Gini Pak ya, kan sudah saya bilang tadi. Pak? Saya tanya dulu, Bapak jawab saja langsung. Ketika Allah, ada orang ini berbuat baik terus-menerus dalam kekristenan, Allah tentukan dia masuk neraka tidak? Terus sekarang dia sudah diselamatkan apa tidak? Maksudnya dia sudah menerima karya keselamatan apa tidak? Bentar Bu. Pak SK jawab dong. Bu Riz, dijawab dong. Jawab dong. Riz, sudah saya tanya nih. Saya jawab. Iya, silakan. Makanya tadi kan dengar dulu, jangan dibantah dulu Pak. Kalau saya ini kan saya lagi mau sinkronkan dulu dengan pertanyaan. Iya, Bapak jawab dulu singkat, iya atau tidak, baru Bapak terangkan gitu. Iya. Keselamatan itu tunggu, dengar dulu Pak. Keselamatan itu ditentukan oleh Allah. Ya. Tapi bagi orang orang yang beriman atau percaya kepada Allah itu dia punya kesadaran untuk berbuat baik. Tapi sekali perbuatan baiknya itu, kalau misalnya dia tidak percaya akan karya keselamatan Yesus, ya jelas tidak selamat Pak. Nah, itu berarti bikin kondisi Pak di situ. Melawan lagi doktrinnya. Unconditional election itu tanpa ada syarat. Term and condition itu syarat, bahasa Inggris itu. Syarat. Tahu. Artinya syaratnya itu tidak ada syarat
Tuhan yang menentukan itu Allah yang menentukan berdasarkan doktrin John Calvinis. Nah, terus? Kok saya yang harus mengajari sih buat teman-teman gitu? Nah sekarang ibu, kembali ke ibu itu. Ibu mau menolak lagi tuh ajaran Calvinis. Berarti ibu bukan Protestan, ngakunya aja Protestan. Maaf ya Pak ya, kalau Protestan yang kan ada banyak Pak, tidak hanya mengikuti ajaran John Calvin Pak, tapi kalau pertanyaan Bapak mengenai John Calvin itu kan saya agak heran juga. Yang mana yang Bapak persoalkan? Ya, capek saya muter-muter. Dia mempersoalkan bahwa kalau orang yang diselamatkan itu, kalau dia berbuat baik, walaupun dia berbuat baik bahwa perbuatan itu jadi tidak penting bagi kalian. Dengan iman itu cukup, makanya sola fide. Jadi kalau misalnya, dengarkan dulu sedikit. Kalau misalnya ada orang mencuri, merampok, Hitler itu bahkan bisa masuk surga. Hitler itu bisa masuk surga cukup dengan iman. Dari mana Bapak tahu Hitler itu masuk surga? Iya, kalau misalnya Tuhan inginkan, meskipun dia sudah bunuh ribuan orang, selama dia percaya Kristus, dia dapat keselamatan. Kalau menurut kepercayaan Calvin. Iya, berdasarkan sola fide. Coba kalau Pak Alvan ikut dari awal tadi penjelasan saya kan dibantah-bantah sama Ibu Sani itu kan. Iya jelas. Kembali kita ke topik tadi Pak ya. Iya. Tadi kan topik awalnya apakah perbuatan baik itu menentukan masuk surga atau enggak itu kan? Iya, makanya saya masuk ke sela itu. Saya katakan ibu ini berusaha menghindar ya, tidak menyembunyikan ajaran Kristen seolah-olah perbuatan itu juga perlu di situ. Tidak. Itu keyakinan mereka itu sola fide itu tidak. Dalam tulip juga dijelaskan itu tidak. Perbuatan mereka itu tidak ada gunanya. Iman itu. Begitu Bang. Silakan ya, lanjut. Sebenarnya gini Bang, perbuatan juga perlu dalam kekristenan. Selama kita pakai kitab yang benar. Saya bukan tidak percaya sama tulisan Paulus. Saya percaya sama tulisan Paulus, tetapi kita harus lebih fokuskan kesaksian Injil itu daripada tulisan-tulisan Paulus. Karena tulisan-tulisan Paulus ini kan banyak yang menurut idenya sendiri, kan gitu. Iya kan? Dari ide Paulus itu. Sebentar, kan gitu. Bang Sejuk Jiwa ini Islam apa Kristen? Saya Kristen, Bang. Oke, silakan. Malah Pak Sejuk Jiwa lagi tambah ini lagi dibilang iya kok Pak Paulus banyak. Iya, betul itu. Betul. Gini loh, Bu. Gini loh, Bu. Paulus itu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dari saat dia sebelum bertobat sampai dia bertobat. Itu ada sejarahnya. Makanya, Bu, kita kan sebagai Kristen, jujur ya. Saya itu Kristen, Bu. Saya juga tidak punya iman kepada Al-Quran. Nggak punya, Bu. Tapi saya mau kita itu sebagai Kristen berpengetahuan gitu, Bu. Kembali ke pengetahuan awalnya, Bu. Paulus itu, Bu, itu rasulnya Tuhan, diyakini oleh dia sendiri, Bu. Saya bukan nggak percaya tulisannya. Gini, Bu, ya. Gini, contohnya gini. Ibu percaya Paulus rasul? Percaya. Percaya, oke. Di dalam 12 gerbang di Wahyu ada itu 12 rasul. Ibu percaya? Iya. Ibu percaya. Kira-kira nama siapa yang tidak di situ? Sementara pengganti Yudas itu Matias. Kira-kira Paulus ada di situ nggak, Bu? 12 rasul itu kan berbicara tentang murid-murid Tuhan Yesus. Oke. Kira-kira Paulus itu golongan muridnya, Bu? Paulus itu dia setelah murid-murid. Bu, saya jelaskan. Nggak ketemu gitu aja. Pak Sejuk Jiwa, saya jelaskan. Iya. Murid-murid Yesus kan ada 12. Iya. Nah, lalu Matias menggantikan Yudas karena Yudas kan bunuh diri. Oke, berarti genap 12 ya? Iya, 12, benar. Oke. Oke. Terus kalau Pak tanya bilang Rasul Paulus termasuk rasul atau tidak? Iya. Penegasan ayat Alkitab menurut yang ditulis Paulus kan dia rasul kan? Iya. Tapi apakah Paulus itu masuk dalam 12 yang dimaksudkan dalam kitab Wahyu kalau tidak salah Pak ya? Iya betul. Wahyu 21. Wahyu 21. Iya benar, Wahyu 21 ya. Iya. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Ini batu dasar. Kita jangan berbicara Israel ya, Pak. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama, ke-12 rasul anak domba. Itu di TB, Bu. TB ya, Pak. Nah, 12-nya itu berarti nama Paulus tidak ada di gerbang itu. Kok dia yakin dia rasul? Nah, kira-kira begitu, Pak.
Sekarang pertanyaan saya begini, Pak. Apakah rasul itu harus Paulus yang masuk di situ? Loh, harusnya iya karena dia rasul kan? Oh, jadi karena rasul. Sekarang saya tanya, Pak. Kalau seandainya bagi orang yang mewartakan Injil itu rasul apa tidak? Nah, nanti Bapak bilang lagi rasul, penginjil, pengajar. Itu kan sudah kita yang mengkonsep, Pak. Ini sesuai dengan kembali ke Alkitab, Pak, ke kitab kita. Maksudku gini loh, Pak, gini. Jadi gini, Pak. Minta maaf saya potong. Iya. Menurut saya. Ya. Kalau misalnya penetapan itu Matias yang masuk 12, ya. Ini saya belum baca tafsiran, saya belum baca soal itu. Tapi pemahaman saya, karena Matias dipilih dalam 12 rasul itu, iya, untuk masuk dalam kitab Wahyu pasal 21 itu, iya, menurut saya itu Matias. Oke, berarti tunggu saya jelaskan. Iya, ya. Lalu Pak bilang, apakah Paulus bukan rasul? Saya jawab, Paulus rasul. Harusnya ada di situ dong. Tunggu. Harusnya ada di situ namanya. Jangan nanti Bapak bilang lagi, setiap orang yang mendirikan gereja rasul. Bapak bilang lagi begitu kan. Setiap orang yang jempol rasul. Sebentar, didengar dulu sebentar. Didengar dulu penjelasan saya, Pak. Ya. Kalau Bapak bilang 12 suku Israel kan mewakili 12 rasul Yesus itu mewakili 12 suku Israel kan? Sesuai dengan penjelasan kitab Wahyu pasal 21. Ya. Menurut saya penetapan para rasul itu kan Matias. Ya, betul Matias. Berarti Matias yang ada di dalam. Pertanyaan Bapak kan, kenapa Paulus tidak ada, begitu kan? Iya. Ya, itu Bapak yang bilang loh, Paulus tidak ada. Tunggu saya jelaskan dulu. Ya. Karena alasan saya kenapa Paulus sekalipun dia rasulnya tidak masuk. Ya, kenapa? Paulus bukan rasul dari ke-12 itu. Ya. Tapi Paulus menjalankan fungsi rasul. Ya. Lalu masalahnya di mana? Jadi saya contoh. Sekarang saya bicara dengan Bapak, dengan teman-teman yang muslim saat ini. Saya sedang menjalankan fungsi kerasulan. Oh, berarti kita boleh dibilang rasul dong. Fungsi rasul dengan rasul beda, Pak. Ingat itu. Enggak, Paulus kan menjalankan fungsi kerasulan kan? Iya. Saya juga menginjil loh, Pak. Saya juga pemberita Injil. Ya, berarti saya bisa dibilang rasul loh. Bisa. Fungsi rasul dengan gitu. rasul itu beda, Pak. Hebatlah saya. Jabatan saya rasul ya. Ya. Sebenarnya memang sulit karena orang kan selalu bertanya-tanya. Pertanyaan saya coba Bapak jawab ya. Kenapa Paulus itu tulisannya dianggap firman Tuhan, diilhamkan Roh Kudus? Kenapa? Iya. Kan Bapak jawab sendiri, diilhamkan. Contoh gini, Pak. Contoh kecil gini, Pak. Contoh kecil gini, Pak ya. Gini. Iya. Yasua sendiri itu disunat, Pak. Yasua sendiri disunat. Apakah kira-kira dia mengajarkan untuk tidak disunat? Hanya karena kasih karunia, tetapi Paulus dengan tulisannya jelas berkata sunat tidak berlaku. Nah itu bagaimana? Kontradiksi dong. Aduh. Betul. Ingat saya jelaskan. Sunat harafiah atau sunat secara Tunggu. Saya jelaskan. Nah ini udah hati. Jadi sunat hati. Pak Sejuk Jiwa saya jelaskan. Iya. Dengar baik-baik. Iya. Tapi ingat Pak ya, saya Kristen loh Pak. Saya Kristen. Iya, tahu. Saya Jangan nanti banyak yang bilang saya ini Kristen menyamar. Enggak, dalam TikTok saya pun saya jelaskan Kristen loh. Kristen Islam, Pak, Islam. Bukan, saya Kristen betul. Kristen Pak, saya. Ya, Pak Sejuk ini Kristen, ya sudah Pak. Yang logika Bang Sejuk ini, saya tahu. Lanjut. Iya, coba dijawab dulu pertanyaan saya itu. Iya, ini saya mau jawab. Ini sebenarnya kan titik krusialnya di situ. Kenapa? Saya kan mau tulisan Paulus itu dimasukkan di dalam kanon. Saya mau jelaskan. Silakan. Iya. Jadi gini Pak, Alkitab itu mengajarkan 3 konsep ajaran. Iya. Ada konsep ajaran sipil, moral, dan seremoni. Ajaran seremoni itu misalnya mempersembahkan korban binatang. Itu ajaran seremoni. Itulah sebabnya seremoni tidak berlaku lagi. Ajaran sipil misalnya, kalau
orang mencungkil mata orang lain, matanya harus dicungkil. Itu sipil, konsep sipil. Ada ajaran moral itulah yang harus dilakukan. Berbuat baik, menolong orang, itu ajaran moral. Jadi yang tidak berlaku itu ajaran sipil dengan ajaran seremoni. Kenapa? Karena sudah digenapi dalam pribadi Yesus. Itu. Nih jadi rancu Pak begini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, rancunya dia sudah katakan kepada murid-muridnya bahwa dia sudah sampaikan semuanya. Benar apa tidak? Sampaikan apa itu? Loh, semua risalah dia itu dia sudah sampaikan. Apa perlu saya bukakan tulisan di dalam Alkitab? Boleh. Ucapan Yesus. Ya, tahu kan? Dalam Yohanes kalau tidak salah itu. Semua telah aku sampaikan kepadamu. Nah, berarti ketika Paulus datang, ya, sebenarnya James Tabor ya, profesor dari teologi di salah satu daerah di Amerika Serikat itu dia katakan Paulus itu sangat bertentangan dengan murid-murid daripada Yesus itu sendiri. Sangat bertentangan, banyak sekali pertentangannya. Kita lihat bagaimana dia. Oh, banyak Pak, banyak. Yang mana Pak? Ya, dengan murid-murid Yesus itu misalnya dia mengatakan kepada Barnabas itu munafik. Dalam Galatia itu kan, dia menuduh Barnabas munafik. Kemudian dia menyelisihi banyak ajaran Yesus, ajaran Petrus, ajaran Yakobus. Banyak itu. Ini ajaran yang doktrin dengan yang ini loh, kita harus bedakan. Kalau dia mengatakan saya balik ke pertanyaan saya di awal. Kenapa tahu tidak sejarah? Paulus itu kenapa tulisannya? Dia kan mengklaim dirinya rasul. Dia sendiri mengklaim dirinya sendiri rasul. Ya, dia sendiri yang mengklaim. Kenapa tulisannya itu dianggap sebagai firman Tuhan? Kan Bapak tadi kan sudah jawab, diilhamkan Roh Kudus. Lalu apa masalahnya lagi? Diilhamkan Roh Kudus itu di Timotius, Pak. Kalau Bapak baca tulisan Paulus itu, Paulus merujuk itu kepada perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Iya, Alkitab kan tidak berdiri hanya kitab Paulus, satu kesatuan. Ya, makanya tidak ada itu ucapan yang mengatakan dia diilhamkan Roh Kudus. Jadi karena Paulus dia tidak ucapkan secara langsung itu, makanya tulisan-tulisan Paulus. Saya bertanya sekarang, kenapa orang Kristen sangat mengkuduskan tulisan Paulus? Seolah-olah apa yang dikatakan, lihat, doktrin. Hampir semua tulisan Paulus, itu kalian terima. Makanya terjadi pertentangan. Sunat hati itu ajaran Paulus. Ibu Riz, tunggu dulu saja. Yesus mati untuk dosa itu, ya, penebus dosa itu kan ajaran Paulus. Semua ajaran Paulus. Kan? Saya Alwan. Sejuk jiwa, Pak. Gini, Pak. Yang saya pahami, Pak, gini, selama kita pakai Alkitab LAI akan rancu. Nah, ini konsep banyak orang gini, Pak. Orang banyak membagi-bagikan Alkitab itu menjadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebenarnya, Pak, arti dari kitab itu sendiri adalah testamen, perjanjian. Lalu Injil itu adalah gospel, kesaksian para murid. Itu aja. Gak usah dipisahkan ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Nanti akan ini nggak berlaku, ini berlaku. Sama tadi ajaran seremoni, korban nggak berlaku tapi persembahan diterima, perpuluhan diterima. Gimana itu? Ya kan? Lalu ajaran moral yang gimana itu? Kan gitu, Pak. Pak, sejuk jiwa jadi kemana-mana ini. Kita bahas satu-satu dulu, Pak. Sebenarnya sederhana, Pak. Ini ya gimana? Kan kenapa harus dipilah-pilah seperti itu ya? Itu karena Yesus sendiri digenapi di perjanjian baru, anugerah. Ya harus dipilah lah, Pak. Zamannya penciptaan sampai raja-raja segala macam itu ada di perjanjian lama. Nah, di baru ini Yesus digenapi. Gitu loh. Kalau mau kemana-mana lagi kalau kami tidak ada pakai istilah yang tadi selalu diberitakan sama pihak dari luar bahwa kami pegang kitab Paulus. Enggak, semua kitab itu kami imani. Iya, betul. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Justru saat ini kami sedang mempersiapkan diri untuk kitab Wahyu, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang buat Paulus itu spesial apa, Bu? Yang buat Paulus itu spesial apa? Sehingga 13 atau 14 suratnya itu dimasukkan ke dalam New Testament itu. Itu ilham dari Roh Kudus. Tunggu, Bu. Dalilnya mana? Dalil 2 Timotius tentang seluruh kitab diilhamkan Roh Kudus itu ketika Paulus berkata kepada Timotius, baca di ayat 15-nya.
Di sana dikatakan ketika kamu masih kecil Timotius. Ketika Timotius masih kecil, nah di saat Timotius masih kecil apa sudah ada perjanjian baru? Sudah ada Lukas, Markus, Yohanes sama Matius? Kan belum ada. Nah, ketika belum ada berarti yang dimaksudkan di situ jelas-jelas perjanjian lama. Sederhana kok itu. Ini baca Kisah Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Saya tulisan Paulus itu dilhamkan Roh Kudus di mana atau dia wahyu dari mana? Kenapa mengkultuskan itu tidak dikultuskan? Kalian mengkultuskan Paulus karena kalian menganggap tulisannya itu tulisan Tuhan, benar tidak? Ini sebentar. Dia bilang tulisan Tuhan dari mana? Siapa yang bilang tulisan Tuhan, Pak? Kami tidak mengkultuskan Rasul Paulus. Jadi tapi apa? Jadi yang Paulus sampaikan itu bukan wahyu. Sebentar dulu, Pak. Yang tulisan Paulus itu bukan wahyu menurut kalian, bukan? Sebentar, Pak, ya. Rasul Paulus itu ya, dia dipilih sama Tuhan dari sejarah dia mengalami pertobatan sampai akhirnya apa? Dia mau memberitakan Injil ya, dia mau mengikuti apa yang sudah Tuhan kehendaki. Ini dari kitab Rasul 9 ayat 15 itu jelas, Pak, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitahukan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, selama ini kami selalu dibilang megang kitab Paulus terlalu istilahnya itu terlalu disembah-sembah. Tidak, kami tetap Tuhan kami Yesus Kristus. Siapa bilang disembah-sembah? Ibu ini ngadi-ngadi. Begini ya, saya jelaskan sumbernya. Saya kasih Bapak yang ngomong sebelumnya saya mendapat perkataan saya kasih sedikit ringkasan ya. Paulus itu ngajarin sesuatu yang nggak diajarin Yesus. Jelas itu banyak. Yang mana, Pak? Yang mana? Salah satunya sunat hati itu kan tidak pernah diajarkan Yesus. Nanti saya bisa jabarkan banyak. Nah, kemudian Paulus sendiri itu kan orang tidak jelas itu. Coba siapa orang tuanya Paulus? Kasih tahu saya. Nggak jelas. Dia sendiri mengaku dia bertemu Yesus. Di situ ada kontradiksi. Dia mendengar, dia melihat ada kontradiksi di situ. Lalu dia sendiri itu dianggap dewa. Dianggap sebagai dewa Zeus. Dewa dari mana, Pak? Gantian dong. Dengerin dulu dong. Yang bilang itu orang-orang pagan. Dia dianggap Zeus. Kalau enggak Barnabas waktu itu dianggap Hermes. Jadi ketika dia bertemu dengan orang-orang pagan ini, maka dia terpengaruh dengan ajaran pagan, dia merubah ajaran Yesus itu. Ajaran yang seharusnya. Gini Pak SK. Salah satunya sunat hati itu. Sebentar saya selesaikan. Contoh ya, Paulus itu ngutip kutipan orang berhala, percaya apa tidak? Dia ambil perkataan orang penyembah berhala, dia kasih masuk di dalam tulisannya. Percaya apa tidak? Enggak percaya. Enggak percaya. Buka Kisah Para Rasul 17 27 sampai 28. Dia ngutip itu. Terus apa masalahnya, Pak? Apa masalahnya? Masalah dong. Kalau dia mengatakan tulisan dia itu ngutip-ngutip juga. Kalian percaya dengan orang yang percaya dengan ajaran-ajaran dari penyembah berhala? Dari mana dia ngutip, Pak? Coba Bapak jelaskan sama kami. Filsuf penyembah berhala. Kisah Para Rasul, buka aja sendiri. Kisah Para Rasul 17 27 sampai 28. Kalian terdistraction daripada ajaran Yesus itu. Ajaran Yesus itu mengajarkan kalian sembah Allah yang benar. Jangan sembah yang lain. Ya, ini haram, ini halal. Itu ada syariatnya. Paulus datang menghapuskan semuanya. Kisah Rasul berapa, Pak? Kisah Para Rasul 17. Ayat 27 sampai 28. 27 sampai 28. Bapak buka aja Bible Gateway, lihat footnote-nya itu. Buka Bible Gateway, buka footnote-nya, catatan kakinya. Di situ diterangkin kok. Ini ngambil dari penyembah berhala ini. Ini ngambil dari penyembah berhala ini. Bible sendiri kalian yang menjawabnya, bukan harus saya. Kami tidak minta Bapak menjawab dari Bible kami. Intinya itu kami. Iya, maksudnya saya bantu memperjelas gitu loh. Kalian itu menganggap Paulus yang tidak jelas itu tulisannya yang kalian percaya gitu, tentang dosa waris. Banyak sekali itu ajaran Paulus yang
dia bawa. Makanya James Tabor itu bukunya dalam Paul and Jesus mengatakan kekristenan sekarang itu kalau dilihat-lihat hanya berdasarkan ajaran Paulus, bukan ajaran para rasul, bukan Petrus, bukan Yakobus. Simpulan dari dan mana lain-lain. itu? Itu kan Nanti itu saya lihatkan buku. bukan dari pihak. Kalau kami pribadi nggak seperti itu, Pak. Itu kan Bapak. Ya silakan sih menyimpulkan dengan cara-cara seperti itu. Ya, Ini, kenapa? Pak, ini Pak, minta maaf saya jelaskan Pak ya. Sudah cek nggak? Sudah cek belum, Pak SK? Sudah. Benar tidak apa yang saya bilang? Benar tidak? Ya tunggu Pak, orang mau mengasih informasi. Iya Bu, iya. Benar tidak Pak SK? Benar tidak? Aduh, semangat sekali Ustaz Alwan ini. Sabar, Ustaz. Iya, semangat. Sabar. Lah iya. Iya, siap. Pak SK, Ya, Pak SK. saya selaku moderator ya mengarahkan untuk semangat Ustaz Alwan, tolong ditahan sedikit agar Iya, Pak SK gimana Pak SK? Lanjut Pak SK. Benar tidak? Kata-kata itu kan dibilang seperti perkataan pujangga-pujangga bukan? Enggak, Bapak buka Bible Getaway tidak, baca footnote-nya enggak? Ini Pak, masalahnya itu saya kan hanya HP aja Pak. Tolong dong Pak SK dijawab dulu dong sebelum kita ini. Ini Pak, saya kan hanya pegang tidak, HP tolong aja. biar ini banyak yang nonton, biar mereka jadi ngerti. Biar apa yang saya ucapkan ini nggak dianggap bohong gitu. Benar tidak? Siapa yang Itu kutipan dari penyembah berhala. Benar enggak? Ini Pak Alwan. Ini Pak Alwan kan? Iya Pak Alwan. Iya Pak Alwan itu. Gini Pak Alwan, saya kan hanya pegang HP aja, jadi kesulitan saya untuk ini. Kalau saya kembalikan nggak dengar suara saya. Itu. Oke, saya buka ya. Nah, buka dah. Pak Alwan, minta maaf saya tanya hal di luar ini Pak. Pak Alwan tahu TikToknya Pak Edis TV? Iya, kenapa? Minta maaf saya tanya di luar itu ya, mohon maaf. Karena saya cari TikToknya Edis itu saya belum ketemu Pak. Kenapa? Ini TikToknya Edis Sidabutar. Iya, kenapa? Pak tahu? Iya, tahu Edis. Kenapa Edis? Oh iya, saya minta ini Pak TikToknya, biar saya follow dia. Kurang tahu, coba saya nggak follow dia soalnya. Oh iya, oke. Ya, Dia silakan. udah nggak mampu lagi Pak berdebat. Dia tuh udah nggak kuat lagi hidupnya mendebat. Ini ya. Nggak ada lagi dia itu. Udah Bisa masanya udah dibesarin habis. nggak layar saya? Bisa dibesarin nggak? Iya. Udah gede. Nanti rungkat kalau kegedean. Oh iya benar. Bentar ya. Ini Kisah Para Rasul 17:28. Itu di bawah itu footnote catatan kaki itu. From the Cretan philosopher Epimenides. Nah, kutip itu dari Epimenides. Yang satunya lagi dari Stoik Aratus. Ya jelas itu. Jadi itu kutipan dari penyembah berhala, filsuf penyembah berhala. Jelas ya? Lalu apakah Paulus kutip dari penyembah berhala jadi pertentangan begitu dengan ajaran Yesus begitu? Ya, itu salah satu yang teman-teman itu harus sadari, pahami. Bahwa ketika, dan itu bukan cuma satu, ada banyak sebenarnya kutipan. Bahwa Paulus ini, pertama saja saya katakan, tidak jelas. Ya, orang tuanya saja pasti Bapak Ibu kalau saya suruh cari tidak nemu-nemu itu. Siapa orang tuanya Paulus? Saulus dari Tarsus ini siapa? Ini Pak, kalau kita fokus ke ajaran Paulus dulu, lupakan orang tuanya, karena yang penting ajarannya. Paulus itu, dia itu keturunan serigala. Benyamin adalah serigala. Kan berbeda lagi kita. Gak percaya Ibu udah baca ayatnya. Dalam kitab Kejadian, Benyamin itu dinubuatkan jadi serigala yang mencabik-cabik mangsanya. Paulus ternyata keturunan Benyamin.
Itu kan kata-kata Bu Rifa, kata Bu Rifa. Kok saya? Astagfirullah. Saya tunjukkan datanya boleh? Ya, boleh. Besarin punya Rifa. Nggak tahu ini Jangan hari dibesarin punya saya. Kayak ada spiritus saya, Semangat saya. Gimana nih? Jadi Benyamin itu adalah serigala, ada dalam kitab Kejadian. Nah nih baca ini. Giliran keledai aja kalian bilang kuat-kuat itu umat Islam. Nah, jadi kalau kita baca, bentar. Ya sabar. Bentar ya. Mana ayatnya ya? Saya ini 2 natur sekarang ini Ustaz Alwan. Ada di room si kiamat juga. Bentar ya. Ada di sana juga. Di mana? Iya, di roomnya Pak Amir dia. Oh, oke. Ntar saya meluncur ke situ. Ada Ustaz Ali sama Bang Ali di situ. Ustaz jangan turun dulu di sini. Sini aja, bagi-bagi tugas aja udah. Siap. Dia kan biasa kan, dia apapun judulnya syubhatnya itu aja. Nah, mananya? Tapi saya turun dulu, saya lihat dulu, nanti saya naik lagi ya. Uni dilanjut. Ustaz mau lihat dulu. Bang Oke, saya di sini. Saya mau bawa dalil itu dulu, ya. Iya. Ustaz mau sana. Boleh. Bentar ya, saya cari dulu ya. Benyamin segala ini ada dalilnya nih. Aduh, bagaimana saya mau tuh, Ibu Rifa? Apa? Minta maaf saya turun dulu ya karena ada kesibukan ini. Oh, Bapak mau turun dulu. Loh, ini mau saya kasih Benyamin keturunan segala nih. Boleh, silakan. Jangan lama Bu ya, jangan lama ya. Nih, Bapak baca di Kejadian 49:27. Kejadian berapa? 49 ayat 27. Baca dulu. Ibu Riz, coba buka Alkitabnya Ibu Riz. Kejadian 49 ayat 27 ya? Iya, betul. Baca. Kejadian 49 ayat 27. Itu bunyinya begini. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi, ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Nah loh, Dor. Itu kan potong Bu, pengertian Ibu. Itu perikopnya tentang apa ya? Boleh saya jelaskan. Oh iya, oke. Nah, saya jelaskan. Bu Rifa. Nah, Benyamin seperti serigala itu bukan berarti Benyamin serigala. Itu. Oh, saya enggak bilang dia langsung berbulu gitu, enggak Pak. Itu kan alegori, saya paham itu. Bukan berarti dia itu langsung berubah jadi berbulu, enggak juga. Terus apa maksudnya Ibu? Terus hubungannya sama Rasul Paulus tadi apa? Iya. Bahwa itu adalah nubuatan buat keturunan para para keturunan dari contoh keledai. Dikatakan Ismail keledai, dikatakan Benyamin seperti serigala. Ini maksudnya adalah bahwa sudah dinubuatkan di zaman Kejadian yang menjadi keturunan Benyamin itu akan seperti serigala, mencabik-cabik. Nah, kita baca lagi ya, kita baca baik-baik. Ini kadang-kadang orang-orang yang hidup sekarang hanya keturunan Benyamin, tidak ada keturunan yang lain. Loh, ini kita baca, Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasan. Nah, kalau Bapak lihat di sini catatan full apa ya di sini ya? Pada waktu petang. Nah, Bapak lihat bagaimana pendapat para Kristen tentang Ismail sebagai keledai. Pasti membawa-bawa kepada umat Islam. Kenapa giliran Ismail dikatakan keledai itu kalian bawa keturunan Ismail, sementara ketika Benyamin dikatakan serigala kalian tidak mau membawa ke keturunan Paulus ke keturunannya yang adalah Paulus gitu loh. Ini pertanyaan pada akhirnya untuk kalian. Ibu jangan bawa ke room ini karena kan dari tadi kan kita tidak pernah komentar soal udah, apa penjelasan kalian tentang Benyamin adalah serigala, apa maksudnya di situ? Coba jelaskan. Benyamin ini seperti serigala, bukan serigala, itu bedanya. Lalu apa hubungannya dengan Paulus? Loh, hubungan dengan saya tidak bilang dia serigala, seperti serigala itulah sifat, Pak. Aduh, kalau gitu saya juga paham. Sifat mencabik-cabik. Jadi makanya Yesus berkata, hati-hati dengan serigala berbulu domba. Yesus mengatakan serigala berbulu. Jadi dalam perspektif Kristen, manusia itu disamakan dengan hewan itu sudah banyak, ular beludak, serigala. Nah, Yesus juga menggunakan. Jadi Yesus, dengar ya, Yesus itu dijadikan anak domba bukan berarti dia jadi anak domba beneran. Paham kan maksudnya?
Gini loh Bu, Terus maksudnya ibu gini. kaitkan antara serigala dengan Paulus itu maksudnya Iya, kan kita itu sifat ngambil Ya, ayat Paulus ini. inilah seperti kalian harus serigala memahami secara filosofi ketika Yesus berkata, hati-hati dengan serigala berbulu domba. Siapa dia? Orang yang jahat kemudian tiba-tiba berubah menjadi baik dan mengaku pengikut dari Yesus. Padahal Yesus tidak mengenal. Coba saya tanya sama Anda, apakah Yesus mengenal Paulus? Loh. Bagi kami Paulus itu dia itu pemberita firman Tuhan ya. Saya Pastilah dia tanyanya punya bukan tahu. itu Bu, pertanyaan Apa? saya. Kenal, Bu, kenal, Apakah kenal. Yesus mengenal Paulus? Saya kan nanya Kenal. itu tadi. Dia kenal. Di mana dia kenal? Perjumpaan dia waktu Oh, saat iya. dia sebelum bertobat sampai bertobat itu. Oke. Prosesnya kan bersama dengan Menurut Tuhan kalian bagaimana kalian memastikan bahwa yang ditumpai Paulus adalah Yesus? Karena Yesus berkata ketika sebelum ke langit, kalau ada yang mengatakan bertemu Mesias di sana, bertemu Mesias di situ, jangan kau percaya. Dan Yesus mengatakan hati-hati dengan ragi Farisi. Siapa ragi Farisi? Paulus adalah Farisi. Kalau memang Paulus itu adalah utusan dari Yesus, kenapa dia tidak pernah berjumpa Yesus ketika Yesus masih di dunia? Jawab. Bu, di Ya. kitab di kitab Ibu, siapa nama Ibu Rifa? Ya. Kan itu jawabannya gampang karena Paulus kan bukan murid Yesus. Ibu, siapa nama Ibu Rifa? Ya. Kan itu jawabannya gampang karena Paulus kan bukan murid Yesus. Ibu, siapa nama Ibu Rifa? Ya. Kan itu jawabannya gampang karena Paulus kan bukan murid Yesus. Maaf, naik lagi, maaf. Maaf itunya tadi. sorry. Naik lagi, naik. Makanya suruh tap-tap, di tap-tap apa? Pada males banget sih tap-tap. Jadi sinyalnya hilang. Maaf Uni. Mana Uni lah? Pada males banget sih tap-tap. Jadi sinyalnya hilang. Maaf Uni. Mana Uni lah? Ada bentar. Bentar. Ini Pak Moderator. Iya Bang. Iya Uni. Kalian lanjutkan ya, saya ada kerjaan, saya mau keluar nih. Oh kita mau istirahat, oke deh. Oke. Uni juga udah capek kayaknya, istirahat juga aku kayaknya kalau abang mau turun nggak apa-apa Sampaikan salam istirahat. untuk Bu Rifa dan teman-teman yang lain tadi yang ikut ya. Iya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Gak apa-apa Bang, sering mampir aja sini. Namanya orang dialog mah biasa. Oke. Terima kasih Pak Moderator. Yo, makasih. Ya, Tuhan memberkatimu Bang. Oh, sama-sama Bang. Ya. Ini kita jam nih ya. Semua ya, yang di bawah makasih semua udah bantu partisipasinya, tap-tap, bantu typingnya juga. Kalau ada salah-salah kata dari host itu yang salah dari host, yang benar datang dari Allah. Insya Allah nanti habis sisa nanti, insya Allah kita buka lagi. Oke, nanti kita undang Guru Da insya Allah. Doain aja semoga beliau bisa hadir nanti ke sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.